Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dibanding biasanya. Lampu-lampu taman yang berwarna keemasan memantulkan bayangan panjang di atas lantai batu halaman villa tempat pesta ulang tahun berlangsung. Sementara suara tawa dan musik bercampur menjadi kebisingan samar yang menusuk telinga Su Wentang. Ia berdiri diam beberapa langkah dari pintu kaca, memegang gelas jus yang mulai kehilangan rasa manisnya sejak Zhao Manshi datang dan mengambil seluruh perhatian orang-orang di ruangan itu. Dalam kehidupan sebelumnya, pemandangan seperti ini terlalu sering terjadi sampai ia bahkan tidak lagi merasa sakit ketika Lu Jin tanpa sadar selalu bergerak mendekati Zhao Manshi setiap kali perempuan itu muncul. Namun malam ini berbeda, karena untuk pertama kalinya Su Wentang merasa dirinya tidak lagi terikat oleh harapan bodoh yang dulu membuatnya rela menunggu seseorang sepanjang hidupnya. Ia menatap ke arah taman depan ketika suara langkah mendekat dari belakang. Lalu seorang laki-laki dengan jaket hitam berdiri sambil menyeringai malas di sampingnya. "Permisi," ucap laki-laki itu sambil menunjuk mantel kuning yang dikenakan Su Wentang. "Aku sedang menjalani hukuman permainan. Mereka menyuruhku mencari." Gadis berjaket kuning lalu meminta nomor teleponnya. Su Wentang mengangkat mata perlahan, lalu melihat beberapa orang di kejauhan sedang bersorak sambil tertawa jahil. Ia hampir menolak, tetapi laki-laki itu lebih dulu menghela napas panjang. "Kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa. Aku juga dipaksa." Kalimat itu membuat Su Wentang tertawa kecil tanpa sadar. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara padanya tanpa kepentingan tersembunyi. "Kalau begitu aku bantu kamu menyelesaikan hukuman," katanya pelan sambil mengambil ponsel laki-laki itu dan mengetik sesuatu. Tepat ketika ia mengembalikan ponsel tersebut, sebuah tangan lain tiba-tiba merebut pergelangan tangannya. Lu Jin berdiri di sana dengan wajah dingin yang sulit dibaca, tetapi matanya jelas lebih gelap dari biasanya. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanyanya pelan. Suasana di sekitar langsung menjadi aneh. Laki-laki tadi buru-buru mengangkat tangan menyerah. "Hanya permainan. Jangan salah paham." Namun Lu Jin tidak memandangnya sama sekali. Tatapannya tetap tertuju pada Su Wentang, seolah sedang menunggu penjelasan. Su Wentang perlahan menarik tangannya kembali, lalu menjawab dengan nada tenang, "Bukankah ini tidak ada hubungannya denganmu?" Kalimat itu membuat Lu Jin membeku sesaat. Dalam ingatannya, Su Wentang tidak pernah berbicara seperti itu kepadanya. Gadis itu selalu mengejarnya, selalu memandangnya dengan mata penuh harapan, bahkan selalu menoleransi sikap buruknya. Tetapi sekarang ia justru merasa semakin tidak mampu memahami perempuan di depannya. Zhao Manshi yang baru keluar dari ruang tengah segera menghampiri sambil tersenyum manis. "Ajin, semua orang mencarimu. Kenapa malah ada di sini?" Tangannya secara alami melingkar di lengan Lu Jin. Namun laki-laki itu tidak bereaksi seperti biasanya. Matanya tetap tertuju pada Su Wentang yang sudah melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Angin malam meniup rambut panjangnya hingga sedikit berantakan, tetapi punggungnya tampak sangat tenang, sangat jauh, sampai Lu Jin merasakan sesuatu aneh menekan dadanya tanpa alasan. Jelas, di lantai 2 villa, Tan Jili sedang berdiri di balkon sambil memegang segelas air dingin ketika Zhou Yi datang tergesa-gesa. "Tuan muda, kenapa tidak turun lagi?" Tan Jili tidak langsung menjawab. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Su Wentang berjalan sendirian menuju taman belakang. Wajah gadis itu tampak pucat di bawah cahaya lampu. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai menyadari satu hal aneh tentang Su Wentang. Gadis itu seolah mengetahui terlalu banyak hal yang belum terjadi, termasuk tentang Jiao, tentang hubungan keluarga Lu, bahkan tentang dirinya sendiri. Tetapi yang paling membuat Tan Jili tidak nyaman adalah kenyataan bahwa setiap kali Su Wentang memandang Lu Jin, tatapan itu tidak lagi dipenuhi cinta seperti sebelumnya, melainkan rasa lelah yang sangat dalam. "Zhou Yi," katanya pelan sambil menurunkan gelasnya, "apa menurutmu seseorang bisa berubah dalam semalam?" Zhou Yi tampak bingung. "Maksud Tuan?" Tan Jili tersenyum tipis namun matanya gelap. "Tidak ada." Su Wentang berhenti di dekat kolam kecil belakang taman lalu duduk perlahan di bangku kayu.
Kepalanya sedikit sakit karena kebisingan di dalam villa. Ia memejamkan mata sesaat. Lalu suara langkah kembali terdengar mendekat. Namun kali ini ia bahkan tidak perlu membuka mata untuk tahu siapa yang datang. Kamu menghindariku. Suara Lu Jin terdengar rendah di dekatnya. Su Wentang membuka mata perlahan lalu menatap permukaan air kolam yang memantulkan cahaya bulan. Tidak, kalau begitu kenapa kamu selalu pergi saat aku datang? Su Wentang tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar sangat tipis. Bukankah dulu justru kamu yang selalu menghindariku? Kalimat itu membuat suasana langsung membeku. Lu Jin mengernyit pelan. Ada sesuatu dalam nada suara Su Wentang yang membuatnya tidak nyaman. Seolah perempuan itu benar-benar sudah menyerah padanya. Ia tiba-tiba teringat malam di Jiaohu ketika Su Wentang diam-diam menemaninya sampai pagi tanpa mengeluh sedikit pun. Saat itu ia mengira gadis itu hanya sedang bersikap baik seperti biasa. Tetapi sekarang ketika memikirkannya lagi, ia justru merasa Su Wentang seperti sedang berpamitan pada seseorang. Su Wentang, katanya pelan, apa kamu marah karena Zhao Manshi datang? Su Wentang menoleh perlahan lalu menatapnya untuk pertama kali malam. Itu, tatapan matanya sangat tenang. Tidak, kalau begitu kenapa kamu berubah? Pertanyaan itu membuat Su Wentang diam cukup lama. Angin malam meniup ujung rambutnya hingga menyentuh pipi pucatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia terlalu mencintai laki-laki ini sampai rela mengorbankan segalanya. Tetapi pada akhirnya yang ia dapatkan hanyalah penyesalan dan kematian. Yang sunyi, ia masih mengingat dengan jelas bagaimana dirinya berdiri sendirian di rumah sakit saat Lu Jin memilih pergi menemui Zhao Manshi. Ia juga masih mengingat rasa sakit ketika menyadari bahwa selama bertahun-tahun, dirinya hanya menjadi pilihan kedua. Su Wentang menurunkan pandangan perlahan. Orang memang bisa berubah, jawabnya lirik. Lu Jin tidak tahu kenapa jawaban sederhana itu justru membuat dadanya terasa sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi suara pintu kaca terbuka memotong suasana. Ajin, Zhao Manshi melambai dari kejauhan sambil tersenyum cerah. Semua orang sedang menunggumu. Lu Jin menoleh sekilas, lalu kembali memandang Su Wentang. Namun gadis itu sudah berdiri lebih dulu. Kembalilah, katanya pelan. Ini pesta ulang tahunmu. Setelah itu ia berjalan pergi melewati Lu Jin. Tanpa menunggu jawaban, aroma samar parfum bunga yang lembut tertinggal sesaat di udara dingin. Malam itu, Lu Jin berdiri diam cukup lama sampai Zhao Manshi datang dan menarik lengannya. Sambil berceloteh tentang permainan baru di ruang tengah. Tetapi untuk pertama kalinya ia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan perempuan itu. Malam semakin larut ketika pesta akhirnya selesai. Banyak tamu mulai pulang satu persatu. Sementara Su Wentang membantu membereskan gelas di ruang makan bersama para pelayan rumah. Tan Jili turun dari lantai atas sambil melonggarkan dasinya. Wajahnya terlihat sedikit lelah, tetapi saat melihat Su Wentang, matanya langsung melembut tanpa sadar. Kenapa belum tidur? Tanyanya sambil berjalan mendekat. Su Wentang tersenyum kecil. Aku membantu sedikit. Tan Jili mengambil gelas dari tangannya lalu meletakkannya kembali di meja. Kamu masih demam. Beberapa hari lalu, nada suaranya terdengar datar, tetapi jelas mengandung kekhawatiran. Su Wentang sedikit tertegun. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak pernah ada orang yang benar-benar memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Bahkan ketika sakit, ia selalu terbiasa menahannya sendiri. Ia menatap wajah Tan Jili yang diterangi cahaya lampu ruang makan. Lalu tanpa sadar, teringat bagaimana laki-laki itu berdiri 5 jam di depan kamarnya hanya untuk memastikan dirinya baik-baik saja. Hatinya tiba-tiba terasa hangat dan aneh sekaligus. Aku sudah sembuh, jawabnya. Pelan, Tan Jili menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas kecil. Su Wentang, kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, kamu bisa bilang padaku. Su Wentang sedikit terdiam. Entah kenapa, suara laki-laki itu selalu terdengar begitu tenang, seolah mampu membuat semua kekacauan dalam hidupnya perlahan mereda. Ia menunduk sambil tersenyum tipis. Baik, di sisi lain villa, Lu Jin berdiri sendirian di balkon kamar sambil memandangi halaman yang mulai sepi. Ponselnya terus berbunyi karena pesan dari teman-temannya.
tetapi ia sama sekali tidak berniat membuka satu pun. Yang terus terlintas di kepalanya justru tatapan Su Wentang tadi malam. Dulu, gadis itu selalu berada di dekatnya, selalu memandangnya dengan mata penuh cinta sampai ia menganggap semuanya sebagai hal biasa. Namun sekarang ketika Su Wentang mulai menjauh, ia justru merasa gelisah tanpa alasan. Pikirannya kacau sampai bahkan Zhao Manshi yang kembali setelah bertahun-tahun pun tidak lagi mampu menarik perhatiannya sepenuhnya. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk pelan. Zhao Manshi masuk sambil membawa 2 gelas susu hangat. "Ajin, kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Lu Jin mengangguk singkat. Zhao Manshi duduk di sampingnya lalu tersenyum kecil. "Kamu berubah." Lu Jin mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Zhao Manshi menatap wajahnya beberapa saat sebelum tertawa pelan. "Dulu matamu selalu melihatku duluan. Setiap kali aku muncul. Tapi sekarang berbeda." Kalimat itu membuat Lu Jin terdiam. Zhao Manshi menurunkan pandangan sambil menggenggam gelas di tangannya lebih erat. "Ajin," bisiknya, perlahan. "Apa kamu menyukai Su Wentang?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara kamar yang sunyi. Lampu balkon yang redup membuat bayangan wajah Lu Jin terlihat semakin tajam. Tetapi justru matanya tampak kosong untuk pertama kalinya. Zhao Manshi menatapnya tanpa berkedip, seolah takut kehilangan sekecil apapun. Perubahan ekspresi laki-laki itu, dalam ingatannya, Lu Jin selalu tenang dan dingin terhadap semua perempuan, termasuk dirinya sendiri. Bahkan ketika mereka berpacaran dulu, Lu Jin jarang menunjukkan emosi berlebihan. Ia memang memperlakukan Zhao Manshi dengan baik, tetapi tidak pernah sampai kehilangan kendali. Namun belakangan ini semuanya terasa berbeda. Cara Lu Jin memperhatikan Su Wentang, cara matanya otomatis mencari keberadaan gadis itu di keramaian. Bahkan caranya menjadi mudah marah hanya karena melihat Su Wentang berbicara dengan laki-laki lain. Semua itu terlalu jelas untuk diabaikan. Zhao Manshi menggigit bibir pelan lalu tertawa kecil untuk menutupi rasa tidak nyaman di dadanya. "Lihat wajahmu," katanya sambil memalingkan pandangan keluar jendela. "Kamu bahkan tidak langsung membantah." Lu Jin akhirnya menghela napas panjang lalu berdiri dari kursinya. "Aku tidak tahu." Jawaban itu justru lebih menyakitkan daripada penolakan. Zhao Manshi menatap punggungnya yang tinggi sambil perlahan mengepalkan tangan di atas lutut. Dulu, meski Lu Jin tidak pernah terlalu hangat, setidaknya pusat dunianya masih berada di sekitar dirinya. Tetapi sekarang ada seseorang yang diam-diam mulai menggantikan posisi itu. "Sebenarnya aku datang hanya ingin mengatakan sesuatu." Su Wentang menunggu dengan tenang. Zhao Manshi tersenyum tipis. Ajin itu orang yang sulit ditebak. Kadang dia bahkan tidak sadar pada perasaannya sendiri. Su Wentang tidak menjawab. Zhao Manshi melanjutkan dengan suara lembut. "Tapi aku mengenalnya sangat lama. Dia tidak mudah jatuh cinta." Su Wentang akhirnya mengangkat mata perlahan. Lalu, Zhao Manshi sedikit terdiam sebelum tersenyum lagi. "Aku hanya tidak ingin kamu salah paham." Kalimat itu terdengar halus, tetapi jelas memiliki arti lain di baliknya. Su Wentang memahami maksud perempuan di depannya. Zhao Manshi sedang memperingatkannya agar tidak berharap terlalu jauh pada Lu Jin. Jika ini adalah kehidupan sebelumnya, mungkin hatinya sudah hancur hanya karena mendengar kalimat seperti itu. Namun, sekarang ia justru merasa sangat tenang. "Kamu tidak perlu khawatir," jawabnya pelan. "Aku tidak punya perasaan seperti itu lagi." Zhao Manshi sedikit membeku. Ia menatap Su Wentang lekat-lekat, mencoba mencari tanda kebohongan di wajah gadis itu. Tetapi yang ia lihat hanya ketenangan yang membuatnya semakin gelisah. Saat Su Wentang kembali ke kelas, hujan di luar semakin deras. Begitu ia membuka pintu, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah bangkunya. Lu Jin sedang duduk di kursinya sendiri, sambil memegang sebuah kotak kecil berwarna biru muda yang tadi tanpa sengaja jatuh dari tas Su Wentang. Kotak itu terbuka sedikit, memperlihatkan anting lingkaran Mobius di dalamnya. Su Wentang langsung berhenti melangkah. Wajahnya perlahan memucat. Lu Jin menatap benda itu cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara rendah. Ini, tangannya sedikit menegang di atas kotak kecil tersebut. "Kenapa kamu masih menyimpannya?"
Su Wentang berdiri diam beberapa langkah dari meja. Suasana kelas menjadi sangat aneh karena semua orang bisa merasakan perubahan ekspresi Lu Jin. Dalam kehidupan sebelumnya, Lu Jin bahkan tidak pernah mengingat benda itu. Tetapi sekarang, hanya dengan melihatnya sekali lagi, ingatan tentang hari kelulusan tiba muncul jelas di kepalanya. Ia teringat Su Wentang yang berdiri gugup sambil menyerahkan kotak kecil ini dengan wajah memerah. Ia juga teringat bagaimana dirinya menerimanya tanpa terlalu peduli. Saat itu ia bahkan tidak sadar bahwa mata gadis itu penuh harapan. "Jawab aku," ucap Lu Jin lagi pelan. Namun kali ini suaranya terdengar jauh lebih dalam. Su Wentang perlahan berjalan mendekat lalu mengambil kotak itu dari tangannya. "Karena dulu aku terlalu bodoh untuk membuangnya." Kalimat itu jatuh tepat ke dada Lu Jin seperti sesuatu yang berat dan dingin. Sebelum ia sempat bicara lagi, Su Wentang sudah menutup kotak tersebut lalu memasukkannya kembali ke dalam tas tanpa menatapnya sedikit pun. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Lu Jin benar-benar merasakan ketakutan kehilangan seseorang. Hujan turun semakin deras sepanjang siang itu, membasahi kaca jendela kelas hingga dunia di luar tampak samar seperti lukisan yang luntur. Suasana ruang belajar tetap ramai oleh suara guru dan halaman buku yang dibalik. Tetapi bagi Lu Jin semuanya terdengar jauh sekali. Pandangannya beberapa kali tanpa sadar berpindah ke arah Su Wentang yang duduk di dekat jendela sambil mencatat materi dengan tenang. Gadis itu sama sekali tidak menoleh padanya sejak pagi. Bahkan, setelah kejadian kotak anting tadi, Su Wentang tetap terlihat biasa saja. Seolah apa yang ia katakan benar-benar berasal dari hatinya. "Karena dulu aku terlalu bodoh untuk membuangnya." Kalimat itu terus berputar di kepala Lu Jin tanpa henti sampai membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak mengerti kenapa hanya mendengar Su Wentang mengatakan bahwa dirinya pernah mencintainya begitu dalam justru membuatnya semakin gelisah. Bukankah ia selalu tahu perasaan gadis itu? Bukankah selama ini Su Wentang selalu berada di sisinya? Tetapi sekarang ketika perempuan itu mulai melepaskan semuanya, ia baru sadar bahwa keberadaan Su Wentang sudah menjadi sesuatu yang. Sementara itu, di kamar tamu lantai 3, Su Wentang baru saja selesai mandi dan duduk di depan meja belajar sambil mengeringkan rambutnya perlahan. Ponselnya bergetar beberapa kali karena pesan grup kelas yang masih membicarakan pesta malam ini. Banyak orang mengunggah foto Tan Jili saat meniup lilin ulang tahun, foto Zhao Manxi yang baru kembali dari luar negeri, bahkan foto dirinya yang berdiri di samping Lu Jin di taman belakang tanpa sepengetahuannya. Su Wentang membaca semuanya dengan tenang sebelum akhirnya mematikan layar ponsel. Ia membuka laci meja lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi anting sederhana berbentuk lingkaran Mobius yang dulu pernah ia buat sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, benda itu adalah simbol cinta. Bodohnya terhadap Lu Jin, ia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuatnya dengan tangan sendiri, lalu memberikannya saat kelulusan sambil berharap laki-laki itu akan menyimpannya selamanya. Namun beberapa bulan kemudian, ia tanpa sengaja menemukan anting itu tergeletak di dalam laci mobil Lu Jin bersama tumpukan barang tidak penting lainnya. Tidak ada bekas bahwa benda itu pernah dihargai. Su Wentang menatap anting tersebut cukup lama sebelum akhirnya menutup kotaknya kembali perlahan. Kali ini semuanya berbeda. Ia tidak ingin lagi hidup hanya demi seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihnya. Pagi berikutnya hujan turun tipis sejak subuh. Udara dingin menyelimuti halaman rumah keluarga. Tan ketika Su Wentang turun ke lantai bawah dengan sweater putih longgar dan rambut yang masih sedikit lembab. Aroma sup hangat memenuhi ruang makan. Nyonya Tan sedang duduk sambil membaca majalah ketika melihatnya turun. "Tang-tang, cepat sarapan. Cuaca dingin begini jangan sampai sakit lagi." Su Wentang tersenyum kecil lalu duduk di kursinya. Belum sempat ia mengambil sendok, suara langkah terdengar dari tangga. Tan Jili muncul dengan kemeja hitam sederhana dan wajah mengantuk yang jarang diperlihatkannya di depan orang lain. Rambutnya sedikit berantakan, membuatnya terlihat lebih muda dibanding biasanya. Begitu melihat Su Wentang sudah duduk di meja makan, ia berhenti beberapa detik sebelum akhirnya berjalan mendekat tanpa bicara.
Nyonya, Tan memandang keduanya sambil tersenyum samar. Kalian benar-benar seperti anak kecil yang sedang tinggal bersama. Su Wentang langsung tersedak supnya sendiri. Tan Jili justru terlihat tenang sambil menuangkan segelas susu ke depan Su Wentang. Minum ini, aku tidak suka susu. Tetap minum. Nada datarnya membuat Su Wentang menghela napas pasrah. Nyonya Tan tertawa, kecil melihat pemandangan itu. Sudah lama rumah ini tidak terasa seramai sekarang. Setelah sarapan selesai, Su Wentang bersiap pergi ke sekolah bersama Tan Jili. Hujan di luar masih turun gerimis ketika mobil berhenti di depan gerbang sekolah. Banyak siswa langsung menoleh, begitu melihat keduanya turun dari mobil yang sama lagi. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut koridor. Mereka benar-benar tinggal bersama sekarang. Bukankah Su Wentang punya hubungan dengan Lu Jin? Lalu kenapa dia selalu bersama Tan Jili? Su Wentang pura-pura tidak mendengar sambil berjalan cepat menuju kelas. Tetapi sebelum ia sempat masuk, seseorang tiba menghadangnya di depan pintu. Zhao Manshi berdiri di sana dengan payung hitam di tangan, dan senyum lembut yang tampak sempurna di mata orang lain. Boleh bicara sebentar? Tanyanya. Sopan. Seluruh kelas langsung hening. Su Wentang memandangnya beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan. Keduanya berjalan menuju lorong belakang gedung yang sepi. Hujan kecil masih terdengar jatuh di luar jendela. Zhao Manshi berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya membuka suara lebih dulu. Terlalu biasa dalam hidupnya sampai ia tidak pernah berpikir bagaimana jika suatu hari gadis itu benar-benar pergi. Bel pulang berbunyi ketika hujan masih belum reda. Banyak siswa berlarian keluar kelas sambil menutupi kepala dengan tas atau jaket. Su Wentang baru saja menutup bukunya ketika sebuah payung hitam tiba-tiba muncul di samping mejanya. Tan Jili berdiri di sana dengan tangan satu dimasukkan ke saku celana dan ekspresi datar seperti biasa. Ayo pulang. Beberapa siswa langsung menoleh diam-diam. Su Wentang sedikit terkejut. Kamu datang ke kelas. Ibu bilang hujan deras. Jawabannya singkat, tetapi jelas terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Su Wentang hampir tertawa kecil. Ia segera membereskan tasnya lalu berdiri. Saat keduanya berjalan keluar kelas bersama, Lu Jin yang sejak tadi diam akhirnya ikut bangkit dari kursinya. Su Wentang, langkah gadis itu berhenti sesaat, namun sebelum ia sempat menoleh, Tan Jili lebih dulu membuka payung. Lalu berdiri sedikit di depannya seperti penghalang alami. Tatapan kedua laki-laki itu bertemu untuk beberapa detik yang terasa sangat dingin. Banyak siswa di sekitar mulai memperhatikan suasana aneh tersebut. Lu Jin mengencangkan rahangnya sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku ingin bicara." Su Wentang menggenggam tali tasnya perlahan. Besok saja. Setelah itu ia berjalan pergi. Bersama Tan Jili meninggalkan lorong yang masih dipenuhi suara hujan. Di dalam mobil, suasana terasa sunyi. Hanya suara wiper dan hujan yang terdengar berulang di kaca depan. Su Wentang duduk memandangi jalanan basah di luar jendela sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tan Jili meliriknya sekilas sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau tidak ingin bicara dengannya, tidak perlu dipaksakan." Su Wentang sedikit terdiam. "Aku tidak menghindarinya, tapi kamu tidak senang." Su Wentang menoleh perlahan. Tan Jili tetap fokus menyetir, tetapi nada suaranya terdengar sangat tenang, seolah hanya menyampaikan fakta sederhana. Su Wentang tersenyum tipis. "Kenapa kamu selalu bisa tahu?" Tan Jili akhirnya meliriknya sebentar. "Karena ekspresimu mudah dibaca." Su Wentang langsung memalingkan wajah ke jendela sambil menggumam kecil. "Bohong." Tan Jili hampir tersenyum melihat reaksinya. Sejak kecil ia tidak pernah suka terlalu dekat dengan orang lain. Hidupnya selalu penuh aturan, tuntutan, dan tatapan orang-orang yang mengharapkan kesempurnaan. Namun keberadaan Su Wentang perlahan membuat rumah besar keluarga Tan yang dingin terasa berbeda. Gadis itu sering berbicara sendiri saat belajar, suka lupa memakai sandal ketika turun mengambil air tengah malam. Bahkan, diam-diam memberi makan kucing liar di belakang rumah setiap pagi. Semua kebiasaan kecil itu, tanpa sadar mulai memenuhi kehidupannya. Sesampainya di rumah, Su Wentang langsung naik ke kamar untuk mengganti pakaian. Hujan membuat ujung rok sekolahnya sedikit basah.
Ia baru saja selesai mengeringkan rambut ketika ponselnya bergetar. Nama Lu Jin muncul di layar. Su Wentang menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol tolak. Namun beberapa detik kemudian panggilan itu kembali masuk. Lalu, lagi, dan lagi. Su Wentang menghela napas panjang sebelum akhirnya mematikan ponselnya sama sekali. Ia berjalan ke balkon kamar lalu membuka sedikit pintu kaca. Udara dingin segera masuk, bersama aroma tanah basah setelah hujan. Dari lantai 3 rumah keluarga Tan, lampu kota terlihat samar di kejauhan. Su Wentang memejamkan mata perlahan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia selalu menunggu telepon dari Lu Jin sampai larut malam. Kadang hanya untuk mendengar suara laki itu beberapa menit. Kadang hanya untuk dimintai bantuan sepele. Namun sekarang ketika Lu Jin justru terus mencarinya, hatinya tidak lagi berdebar seperti dulu. Yang tersisa hanya rasa lelah yang terlalu panjang. Di sisi lain kota, Lu Jin duduk sendirian di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan depan rumah keluarga Tan. Tangannya masih menggenggam ponsel dengan layar gelap. Sudah berkali-kali ia menelepon, tetapi Su Wentang tidak menjawab satupun. Hujan di luar mulai mengecil menjadi gerimis tipis. Ia bersandar ke kursi sambil memejamkan mata frustrasi. Seumur hidupnya, belum pernah ada seseorang yang membuatnya merasa seperti ini. Ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya ingin ia katakan pada Su Wentang. Yang ia tahu hanyalah dirinya tidak suka melihat gadis itu menjauh. Tidak suka melihatnya tersenyum pada laki-laki lain. Tidak suka mendengar Su Wentang mengatakan bahwa semua perasaannya dulu hanyalah kebodohan. Tepat saat itu, pintu mobil tiba-tiba diketuk dari luar. Lu Jin membuka mata lalu melihat Zhao Manshi berdiri sambil memegang payung. Perempuan itu masuk ke kursi penumpang dengan wajah sedikit pucat. "Kamu benar-benar ada di sini," katanya pelan. Lu Jin tidak menjawab. Zhao Manshi menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya tertawa pahit. "Ajin, kamu bahkan tidak sadar sejak kapan matamu selalu mengikuti Su Wentang." Lu Jin mengernyit. "Aku hanya khawatir." Zhao Manshi memotong, sambil tersenyum tipis. "Atau cemburu?" Lu Jin langsung diam. Zhao Manshi memalingkan wajah ke arah jendela mobil yang dipenuhi titik hujan kecil. "Aku mengenalmu terlalu lama." Suaranya terdengar lirih. "Kalau kamu tidak peduli pada seseorang, kamu bahkan tidak akan membuang waktu untuk memikirkannya." Kata-kata itu membuat Lu Jin kehilangan jawaban. Malam semakin larut ketika Su Wentang turun ke dapur untuk mengambil air hangat. Rumah sudah sangat sepi. Ia berjalan pelan melewati ruang tengah yang hanya diterangi lampu kecil dekat tangga. Tetapi langkahnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seseorang tertidur di sofa. Tan Jili masih mengenakan pakaian rumah berwarna gelap sambil bersandar dengan laptop terbuka di meja depan. Sepertinya ia tertidur saat bekerja. Su Wentang berdiri diam beberapa saat sebelum perlahan mendekat. Wajah laki-laki itu terlihat jauh lebih lembut saat tidur dibanding biasanya. Rambut hitamnya sedikit jatuh menutupi mata, membuat garis dingin di wajahnya menghilang. Su Wentang tanpa sadar teringat kehidupan sebelumnya. Saat itu Tan Jili hampir tidak pernah muncul dalam hidupnya selain sebagai sosok dingin yang sesekali bertemu di acara keluarga. Ia selalu mendengar rumor tentang kemampuan bisnisnya, tentang sikapnya yang sulit didekati, tentang banyak perempuan yang menyukainya tetapi tidak pernah berhasil mendekat. Namun sekarang laki itu justru duduk di rumah sambil menunggu dirinya pulang setiap hari. Hatinya terasa aneh memikirkan hal itu. Su Wentang perlahan mengambil selimut tipis di kursi lalu menutupkannya ke tubuh Tan Jili. Namun, tepat ketika ia hendak menarik tangan kembali, pergelangan tangannya tiba-tiba ditangkap. Su Wentang terkejut kecil. Tan Jili sudah membuka mata entah sejak kapan. Tatapannya masih sedikit malas karena baru bangun tidur. Tetapi genggamannya hangat dan kuat. "Belum tidur?" tanyanya, dengan suara serak rendah yang membuat jantung Su Wentang berdetak aneh. "Aku hanya mau minum air." Tan Jili masih memegang tangannya beberapa detik sebelum akhirnya perlahan melepaskan. Namun matanya tetap tertuju pada wajah gadis itu. Su Wentang, Tan Jili diam sesaat, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sulit diucapkan. "Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Lu,
Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara sangat pelan. Datanglah ke sisiku. Kalimat itu jatuh begitu pelan di ruang tengah yang sunyi, tetapi justru terasa jauh lebih berat dibanding suara hujan yang masih menetes di luar jendela. Su Wentang membeku beberapa detik, sambil menatap Tan Jili tanpa berkedip. Tatapan laki-laki itu tenang seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada sikap acuh yang biasa ia gunakan untuk menyembunyikan pikirannya. Untuk pertama kalinya, Su Wentang merasa Tan Jili benar-benar sedang menunggunya menjawab. Jantungnya berdetak perlahan semakin cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak pernah ada orang yang mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak pernah ada seseorang yang berdiri di sisinya tanpa meminta balasan apapun. Ia terbiasa mengejar, terbiasa menunggu, terbiasa mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Tetapi Tan Jili justru memberinya tempat untuk pulang. Su Wentang perlahan menundukkan pandangan karena tidak tahu bagaimana harus membalas tatapan laki-laki itu. Kenapa tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Tanyanya pelan. Tan Jili menyandarkan tubuh ke sofa sambil tetap menatapnya. Karena aku tidak suka melihatmu memaksakan diri. Su Wentang menggigit bibir kecil. Aku tidak memaksakan diri. Kamu selalu bilang begitu. Nada suara Tan Jili tetap datar. Tetapi entah kenapa justru terdengar lebih lembut dari biasanya. Su Wentang tidak sanggup menatap matanya terlalu lama. Ia buru-buru mengambil gelas air hangat di meja lalu berdiri. Aku mau tidur dulu. Tan Jili memperhatikannya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis yang nyaris tidak terlihat. Baik, selamat tidur. Su Wentang segera berjalan menuju tangga. Tetapi sebelum benar-benar naik, ia sempat berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang. Tan Jili masih duduk di sofa sambil memandanginya diam-diam. Cahaya lampu redup membuat suasana malam itu terasa terlalu hangat. Sampai Su Wentang sendiri tidak mengerti kenapa wajahnya terasa panas. Hari-hari berikutnya berlalu lebih tenang dari yang ia bayangkan. Cuaca mulai memasuki musim dingin, membuat pagi hari selalu dipenuhi kabut tipis dan udara yang menusuk kulit. Sekolah sibuk mempersiapkan ujian akhir semester, sehingga suasana kelas jauh lebih serius dibanding biasanya. Namun di tengah semua kesibukan itu, hubungan Su Wentang dan Lu Jin justru semakin aneh. Lu Jin mulai sering muncul di dekatnya tanpa alasan jelas. Kadang ia sengaja menunggu di depan kelas, hanya untuk mengajak pulang bersama. Kadang ia meletakkan minuman hangat di meja Su Wentang, tanpa bicara apapun. Bahkan beberapa kali ia secara alami duduk di sebelah Su Wentang saat belajar kelompok sampai membuat seluruh teman kelas saling bertukar pandangan diam-diam. Semua orang bisa melihat perubahan sikapnya, kecuali Su Wentang sendiri yang selalu menjaga jarak dengan tenang. Siang itu kantin sekolah sangat ramai. Su Wentang baru saja duduk bersama Qin Siyue ketika suara gaduh terdengar dari arah pintu masuk. Beberapa siswi langsung berbisik heboh sambil menoleh ke satu arah. Lu Jin datang, dan Tan Jili juga. Su Wentang langsung mengangkat kepala. Benar saja, kedua laki-laki itu masuk hampir bersamaan dari sisi berbeda kantin. Lu Jin mengenakan seragam sekolah dengan jaket hitam tipis, sementara Tan Jili yang baru selesai rapat OSIS masih memakai kemeja gelap dengan lengan sedikit digulung. Keduanya sama-sama tinggi dan mencolok sampai seluruh kantin otomatis memperhatikan mereka. Qin Siyue langsung menunduk sambil berbisik. Panik. Kenapa aku merasa situasinya mengerikan? Su Wentang belum sempat menjawab ketika Lu Jin sudah berjalan lebih dulu menuju meja mereka. Kenapa tidak membalas pesanku? Tanyanya, tanpa basa-basi. Suasana sekitar langsung sunyi beberapa detik. Su Wentang menghela napas kecil. Aku sedang belajar. Kamu bahkan tidak membaca. Nada suara Lu Jin terdengar sedikit kesal. Seperti seseorang yang sudah menahan emosi terlalu lama. Tepat saat itu Tan Jili juga tiba di dekat meja. Ia meletakkan secangkir coklat hangat di depan Su Wentang sambil berkata santai. Ibu bilang kamu belum sarapan banyak pagi ini. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana semakin aneh. Qin Siyue hampir tersedak minumannya sendiri. Beberapa siswa di meja sebelah langsung pura-pura makan sambil diam-diam mendengarkan. Lu Jin memandang coklat hangat itu beberapa detik sebelum akhirnya menatap Tan Jili dingin.
Kamu terlalu ikut campur. Tan Jili justru menarik kursi lalu duduk di sebelah Su Wentang dengan tenang. Aku tinggal serumah dengannya. Wajar kalau aku peduli. Kata-kata itu langsung membuat seluruh kantin makin ribut dalam hati. Su Wentang bisa merasakan sakit kepala mulai muncul. Ia buru-buru berdiri sambil membawa nampannya sendiri. Aku sudah selesai makan. Namun baru beberapa langkah berjalan, pergelangan tangannya kembali ditahan. Kali ini Lu Jin yang menggenggamnya. Aku ingin bicara. Su Wentang mengerutkan kening kecil. Lepaskan dulu. Tetapi Lu Jin tidak bergerak. Tatapannya justru semakin dalam saat melihat wajah Su Wentang yang mulai tidak sabar. Kenapa sekarang kamu selalu menghindariku? Tanyanya pelan. Seluruh kantin benar-benar hening. Tidak ada yang pernah melihat Lu Jin berbicara seperti itu pada siapapun. Su Wentang menarik napas perlahan. Karena aku lelah. Jawaban itu membuat tangan Lu Jin sedikit mengendur tanpa sadar. Su Wentang akhirnya menarik tangannya kembali lalu berjalan pergi. Sebelum suasana menjadi semakin rumit. Sore harinya, Su Wentang memilih pergi ke perpustakaan sekolah untuk menghindari keramaian. Matahari musim dingin mulai turun lebih cepat, membuat cahaya jingga memenuhi ruangan yang sunyi. Ia duduk di dekat rak belakang sambil membaca buku latihan, tetapi pikirannya terus teringat ekspresi Lu Jin tadi siang. Dalam kehidupan sebelumnya, ia selalu berharap laki-laki itu akan mengejarnya seperti ini. Ia pernah membayangkan Lu Jin cemburu, marah, atau takut kehilangan dirinya. Namun sekarang ketika semua itu benar-benar terjadi, hatinya justru terasa kosong. Mungkin karena cinta yang terlalu lama terluka akhirnya berubah menjadi kelelahan. Su Wentang memejamkan mata sesaat sebelum tiba-tiba mendengar suara langkah mendekat. Ia mengira itu pustakawan. Tetapi ketika mengangkat kepala, Zhao Manshi sudah berdiri di depannya. Perempuan itu mengenakan mantel krem panjang dengan rambut terurai rapi. Wajahnya tetap cantik dan sempurna seperti biasanya. Tetapi matanya tampak sedikit lelah. Aku boleh duduk? Tanyanya pelan. Su Wentang mengangguk kecil. Zhao Manshi duduk di seberangnya sambil menatap buku di meja beberapa saat sebelum akhirnya berkata lirih. Ajin berubah karena kamu. Su Wentang tidak menjawab. Zhao Manshi tersenyum pahit kecil. Dulu aku pikir selama aku kembali, semuanya akan tetap sama. Tangannya perlahan menggenggam cangkir kopi hangat yang mulai dingin. Aku mengenalnya lebih lama dibanding siapapun. Aku pikir tempatku di sisinya tidak akan berubah. Su Wentang akhirnya menutup bukunya perlahan. Kalau begitu kenapa kamu bicara padaku? Zhao Manshi menatapnya lama sebelum menjawab pelan. Karena aku mulai takut. Kalimat itu membuat Su Wentang sedikit terdiam. Zhao Manshi tertawa kecil. Tetapi matanya jelas merah tipis. Lucu ya, selama ini aku selalu merasa diriku yang paling spesial di hidup Ajin. Tapi, sekarang setiap kali dia menatapmu, aku sadar aku mulai kehilangan. Udara perpustakaan terasa semakin sunyi. Su Wentang tidak tahu harus menjawab apa. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah sangat iri pada perempuan di depannya. Zhao Manshi selalu mendapatkan perhatian yang tidak pernah berhasil ia miliki sepenuhnya. Namun sekarang melihat perempuan itu duduk dengan ekspresi rapuh seperti ini, Su Wentang justru tidak merasakan kemenangan sedikit pun. Di luar perpustakaan, seseorang berdiri diam cukup lama di balik rak dekat pintu masuk. Lu Jin menggenggam buku di tangannya sedikit terlalu erat. Ia datang hanya untuk mencari Su Wentang. Tetapi tanpa sengaja mendengar semua percakapan tadi. Tatapannya perlahan jatuh ke arah Su Wentang yang duduk membelakanginya. Cahaya senja menerpa wajah gadis itu hingga terlihat sangat lembut dan jauh sekaligus. Dada Lu Jin tiba-tiba terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari satu hal yang selama ini berusaha ia abaikan. Ia tidak takut kehilangan Zhao Manshi. Yang ia takutkan adalah kehilangan Su Wentang. Langit senja di luar perpustakaan perlahan berubah gelap. Cahaya jingga yang tadi memenuhi ruangan kini berganti dengan warna kebiruan dingin khas malam musim dingin. Zhao Manshi akhirnya berdiri lebih dulu sambil merapikan mantelnya. Wajahnya sudah kembali tenang seperti biasa. Seolah semua kerentanan yang tadi sempat terlihat hanyalah ilusi sesaat. Aku pergi dulu, katanya pelan.
Su Wentang mengangguk kecil, namun sebelum benar-benar pergi, Zhao Manshi sempat berhenti beberapa langkah lalu menoleh ke belakang. Su Wentang, perempuan itu, tersenyum samar, tetapi matanya terlihat rumit. Kalau suatu hari nanti Ajin benar-benar memilihmu, jangan terluka seperti aku. Setelah mengatakan itu, ia pergi meninggalkan perpustakaan yang kembali sunyi. Su Wentang duduk diam cukup lama sambil memandangi halaman buku yang sudah tidak lagi terbaca jelas di matanya. Angin malam mulai terdengar di luar jendela. Hatinya terasa berat tanpa alasan pasti. Ia baru saja membereskan buku ketika sebuah tangan tiba-tiba menarik kursi di depannya. Su Wentang mengangkat kepala dan langsung membeku sesaat. Lu Jin duduk di sana sambil menatapnya tanpa berkedip. Wajah laki-laki itu terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Kamu mendengar semuanya? Tanya Su Wentang pelan. Lu Jin tidak menyangkal. Kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi padaku. Pertanyaan itu datang terlalu langsung sampai Su Wentang tidak sempat menyiapkan ekspresi. Ia menunduk perlahan lalu memasukkan buku ke dalam tas. Bukankah itu bagus? Lu Jin mengerutkan rahang. Aku tidak bilang itu bagus. Su Wentang akhirnya menatapnya lagi. Lalu apa yang kamu mau? Suasana di antara mereka mendadak sangat sunyi. Bahkan suara langkah orang di luar perpustakaan terasa jauh sekali. Lu Jin membuka mulut beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang benar-benar keluar. Karena bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya memahami perasaannya. Yang ia tahu hanyalah, setiap kali melihat Su Wentang bersama Tan Jili, dadanya terasa sesak. Setiap kali Su Wentang menghindarinya, ia merasa marah dan gelisah. Dan setiap kali mendengar gadis itu berkata bahwa semua cintanya dulu hanyalah kebodohan, ia justru merasa takut. Aku tidak suka kamu menjauh dariku, ucapnya akhirnya dengan suara rendah. Su Wentang tersenyum kecil, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Tapi dulu kamu justru berharap aku berhenti mengganggumu. Lu Jin langsung terdiam. Su Wentang bangkit sambil menggenggam tali tasnya erat. Lu Jin, katanya pelan. Tidak semua orang akan terus menunggumu di tempat yang sama. Setelah itu ia berjalan pergi meninggalkan perpustakaan tanpa memberi kesempatan laki-laki itu menjawab. Lu Jin tetap duduk diam cukup lama di tempatnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan penyesalan yang benar-benar terlambat. Ketika Su Wentang keluar dari gedung perpustakaan, udara malam langsung menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Lampu-lampu sekolah mulai menyala satu persatu. Di dekat gerbang, sebuah mobil hitam sudah terparkir sejak tadi. Tan Jili berdiri bersandar di samping pintu mobil sambil memainkan ponselnya. Begitu melihat Su Wentang keluar, ia langsung mengangkat kepala. Lama sekali. Su Wentang sedikit terkejut. Kamu belum pulang. Menunggumu. Jawabannya terdengar terlalu alami seolah itu hal paling biasa di dunia. Su Wentang berjalan mendekat sambil menatap wajah laki-laki itu beberapa detik. Bagaimana kalau aku pulang lebih malam? Tan Jili membuka pintu mobil untuknya lalu berkata tenang. Aku tunggu lebih lama. Kalimat sederhana itu membuat hati Su Wentang kembali terasa aneh. Ia buru-buru masuk ke mobil sebelum Tan Jili sempat melihat wajahnya yang mulai memanas. Perjalanan pulang berlangsung tenang. Jalanan kota dipenuhi cahaya lampu dan embusan kabut tipis. Su Wentang memandangi pemandangan di luar jendela sambil diam-diam mencuri pandang ke arah Tan Jili yang sedang menyetir. Tangan laki-laki itu panjang dan rapi di atas setir. Profil wajahnya terlihat dingin diterpa cahaya jalan. Namun justru karena ketenangan itulah Su Wentang merasa nyaman berada di dekatnya. Tidak ada tekanan. Tidak ada rasa harus mengejar atau takut ditinggalkan. Bersama Tan Jili, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu memaksakan apapun. Pikiran itu membuat Su Wentang sedikit terkejut pada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ruang tengah masih terang. Tuan Tan sedang duduk membaca koran sambil memakai kacamata. Begitu melihat mereka masuk bersama, pria tua itu langsung tersenyum lebar. Kalian pulang juga? Su Wentang segera menyapa sopan lalu hendak naik ke kamar. Tetapi Tuan Tan tiba-tiba memanggilnya. Tang Tang, akhir pekan nanti ikut kakek ke pelelangan amal. Su Wentang berhenti melangkah. Aku, tentu saja.
Aku sudah bilang ke semua orang kalau cucu perempuan kesayanganku akan ikut. Su Wentang langsung panik kecil. Tapi aku tidak mengerti acara seperti itu. Tuan Tan tertawa keras. Tidak perlu mengerti. Tinggal berdiri cantik di samping kakek. Tan Jili, yang berdiri di belakangnya akhirnya membuka suara malas. Kakek, jangan menakutinya. Apa yang menakutkan? Justru bagus kalau semua orang tahu Tang Tang tinggal di keluarga Tan. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi mata Su Wentang sedikit melebar. Ia sadar betul status keluarga Tan di kota ini. Jika semua orang mulai melihatnya sebagai bagian dari keluarga Tan, hubungan dirinya dengan keluarga Lu pasti akan semakin rumit. Malam itu Su Wentang sulit tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata Lu Jin di perpustakaan terus teringat di kepalanya. Tetapi anehnya yang paling sering muncul justru wajah Tan Jili ketika berkata aku tunggu lebih lama. Su Wentang menutup mata kuat-kuat, sambil menarik selimut sampai dagu. Gila, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Namun, jantungnya tetap berdetak terlalu cepat. Keesokan harinya suasana sekolah jauh lebih ramai dari biasanya karena pengumuman hasil ujian. Percobaan keluar, banyak siswa berkumpul di depan papan nilai sambil berteriak heboh. Su Wentang baru saja datang ketika Qin Siyue langsung menarik lengannya panik. Tang Tang, kamu, peringkat 3. Su Wentang membeku sesaat. Dalam kehidupan sebelumnya nilainya memang bagus. Tetapi setelah mengulang hidup, ia terlalu sibuk memikirkan banyak hal sampai tidak terlalu memperhatikan hasil ujian. Qin Siyue terus mengguncang lengannya sambil heboh. Dan tahu tidak, siapa peringkat 1? Su Wentang bahkan tidak sempat menjawab ketika suara langkah terdengar. Dari belakang, Tan Jili muncul dengan seragam rapi sambil membawa daftar nilai yang baru diambil. Dari guru, aku, jawabnya datar. Qin Siyue langsung memekik kecil. Lihat, bahkan cara dia bilang, aku nomor 1 saja menyebalkan. Su Wentang hampir tertawa, namun tepat saat itu suasana sekitar mendadak berubah riuh. Banyak siswa mulai berbisik sambil melihat ke arah koridor utama. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gedung sekolah. Dari dalamnya turun seorang wanita, elegan dengan mantel putih panjang dan wajah cantik dingin yang sangat dikenal di kalangan keluarga besar kota ini. Su Wentang langsung membeku ketika melihatnya. Tangannya perlahan mengepal tanpa sadar. Qin Siyue yang berada di sampingnya langsung berbisik gugup. Itu, Ibu Lu Jin. Wanita itu berjalan masuk dengan langkah tenang, diikuti 2 asisten di belakangnya. Aura dingin dan anggun yang dimilikinya membuat seluruh lorong otomatis sunyi. Tatapannya menyapu sekitar sebelum akhirnya berhenti tepat pada Su Wentang. Senyum tipis muncul di bibirnya, tetapi sama sekali tidak terasa hangat. Su Wentang, katanya lembut. Ikut bibi sebentar. Lorong sekolah yang tadi ramai mendadak menjadi sunyi seperti dipaksa berhenti bernapas. Semua mata tertuju pada wanita elegan yang berdiri beberapa langkah dari Su Wentang. Mantel putih, panjangnya terlihat mahal dan rapi tanpa sedikit pun lipatan. Sementara tatapan matanya dingin, namun tetap anggun. Itu adalah Wei He, Ibu Lu Jin, perempuan yang selama bertahun-tahun selalu membuat Su Wentang merasa rendah diri dalam kehidupan sebelumnya. Bahkan sampai mati pun, Su Wentang masih mengingat jelas bagaimana wanita itu memandangnya dengan tatapan penuh penolakan. Seolah dirinya tidak pernah pantas berdiri di sisi putranya. Jantung Su Wentang berdetak pelan lebih berat. Qin Siyue yang berdiri di sampingnya langsung menegang sambil menggenggam lengan Su Wentang diam-diam. Seluruh lorong benar-benar hening. Sampai suara langkah sepatu Hak Wei He terdengar sangat jelas di lantai marmer. Ada apa, Bibi? Tanya Su Wentang akhirnya dengan suara tenang. Wei He tersenyum tipis. Aku hanya ingin bicara. Sebentar. Nadanya lembut dan sopan. Tetapi justru itu yang paling membuat Su Wentang merasa tidak nyaman. Karena ia tahu betul wanita ini tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tan Jili yang berdiri beberapa langkah di belakang Su Wentang perlahan mengangkat pandangan. Tatapannya jatuh pada Wei He beberapa detik sebelum akhirnya berjalan mendekat dengan tenang. Bibi Wei. Wei He menoleh lalu tersenyum tipis. Jili juga ada di sini. Su Wentang masih ada. Kelas. Nada suara Tan Jili datar, tetapi jelas terdengar seperti penghalang halus.
Banyak siswa mulai saling melirik diam-diam. Semua orang tahu keluarga Tan dan keluarga Lu memiliki hubungan rumit dalam dunia bisnis. Ditambah lagi akhir-akhir ini Su Wentang terus berada di tengah dua keluarga tersebut, membuat suasana menjadi semakin sensitif. Wei He memandang Tan Jili beberapa saat sebelum akhirnya tertawa kecil elegan. Aku tidak akan memakannya. Setelah itu matanya kembali tertuju pada Su Wentang. Hanya 5 menit. Su Wentang menarik napas perlahan lalu mengangguk kecil. Baik, Qin Xiyue langsung tampak khawatir. Tetapi Su Wentang memberi isyarat kecil agar temannya tenang. Tan Jili tidak mengatakan apapun lagi. Namun matanya tetap mengikuti Su Wentang sampai gadis itu berjalan bersama Wei He menuju taman belakang sekolah. Udara musim dingin terasa dingin dan lembab. Pepohonan di taman belakang hampir kehilangan seluruh daunnya. Wei He berhenti di dekat bangku kayu lalu menoleh perlahan ke arah Su Wentang. Untuk beberapa detik, wanita itu hanya diam memperhatikannya dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai sesuatu. Su Wentang berdiri tenang tanpa menghindari tatapan tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, ia selalu gugup setiap kali bertemu Wei He. Ia terlalu takut membuat wanita itu tidak menyukainya. Tetapi sekarang semuanya berbeda. Setelah mengalami kematian sekali, tidak banyak hal yang masih bisa membuatnya benar-benar takut. Kamu berubah banyak, ucap Wei He akhirnya pelan. Su Wentang tersenyum tipis. Benarkah? Wei He berjalan mendekat sedikit. Dulu setiap kali melihatku, matamu penuh kecemasan. Su Wentang menunduk samar. Mungkin dulu aku terlalu muda. Wei He memperhatikannya lama, sebelum akhirnya langsung masuk ke tujuan sebenarnya. Aku dengar kamu tinggal di rumah keluarga Tan. Su Wentang mengangguk kecil. Untuk sementara, dan Ajin akhir-akhir ini terus mencarimu. Nada suara Wei He tetap lembut, tetapi tatapannya mulai menajam. Su Wentang langsung memahami arah pembicaraan ini. Hatinya justru terasa tenang secara aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, percakapan seperti ini datang jauh lebih lambat, tepat setelah dirinya benar jatuh terlalu dalam pada Lu Jin. Saat itu Wei He dengan halus memperingatkannya agar tidak berharap terlalu tinggi pada keluarga Lu. Su Wentang masih ingat bagaimana dirinya menangis diam sepanjang malam setelah mendengar kata-kata itu. Namun sekarang ia justru merasa semuanya terasa lucu. Bibi ingin mengatakan apa? Tanyanya pelan. Wei He sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata langsung. Ajin memang keras kepala sejak kecil. Kalau dia mulai tertarik pada sesuatu, dia akan mengejarnya tanpa berpikir panjang. Su Wentang menatap wanita itu tenang. Lalu, Wei He tersenyum tipis. Keluarga Lu tidak cocok untukmu. Angin dingin berhembus melewati taman. Kata itu jatuh begitu familiar sampai Su Wentang hampir merasa sedang mengulang adegan lama dalam hidupnya. Bedanya kali ini hatinya sama sekali tidak sakit. Ia justru tersenyum kecil tanpa sadar. Reaksi itu membuat Wei He sedikit mengernyit. Kenapa kamu tersenyum? Su Wentang mengangkat mata perlahan. Karena bibi salah paham. Wei He diam. Su Wentang melanjutkan dengan suara sangat tenang. Aku tidak pernah berniat masuk ke keluarga Lu. Kalimat itu membuat ekspresi Wei He berubah untuk pertama kalinya. Suasana mendadak sunyi. Wei He menatap Su Wentang cukup lama seolah mencoba memastikan apakah gadis itu sedang berbohong. Tetapi mata Su Wentang terlalu tenang untuk seseorang yang sedang berpura-pura. Kalau begitu bagus, ucap Wei He akhirnya sambil merapikan ujung mantelnya. Aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kalian. Su Wentang mengangguk kecil. Aku mengerti. Namun tepat ketika Wei He hendak pergi, langkahnya tiba-tiba berhenti. Karena suara lain terdengar dari belakang. Ibu Lu Jin berdiri beberapa meter dari mereka dengan wajah dingin. Sepertinya ia baru datang tergesa-gesa karena napasnya masih sedikit berat. Tatapannya langsung berpindah dari Wei He ke Su Wentang. Apa yang ibu katakan padanya? Wei He menghela napas pelan. Tidak ada yang berlebihan. Tetapi Lu Jin jelas tidak percaya. Ia berjalan mendekat lalu berdiri di depan Su Wentang tanpa sadar seperti melindunginya. Reaksi spontan itu membuat Wei He mengerutkan kening samar. Su Wentang sendiri terlihat sedikit terkejut. Ibu tidak perlu ikut campur urusanku, kata Lu Jin dingin.
Wei He menatap putranya cukup lama, sebelum akhirnya tertawa kecil tanpa kehangatan. Lihat dirimu sekarang. Tatapannya perlahan, jatuh ke arah Su Wentang lagi. Dulu kamu bahkan tidak pernah peduli ketika gadis ini mengejarmu kemana-mana. Kalimat itu membuat wajah Lu Jin sedikit berubah. Su Wentang justru terlihat tenang. Wei He melanjutkan pelan. Sekarang ketika dia mulai menjauh, kamu malah panik. Udara terasa semakin dingin. Lu Jin mengencangkan rahangnya, tetapi tidak membantah sedikit pun. Karena bahkan dirinya sendiri tahu ibunya benar. Wei He akhirnya pergi bersama para asistennya meninggalkan taman yang kembali sunyi. Su Wentang berdiri diam sambil memandangi langkah wanita itu menghilang di ujung koridor. Ia baru hendak pergi ketika suara Lu Jin terdengar pelan di belakangnya. Apa yang ibu katakan sampai membuatmu tersenyum seperti itu? Su Wentang menoleh sedikit. Tidak penting. Bagiku, penting. Su Wentang terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata tenang. Bibi hanya bilang keluarga. Lu tidak cocok untukku. Lu Jin langsung mengerutkan kening keras. Aku akan bicara dengannya. Namun Su Wentang justru tertawa kecil. Kenapa? Lu Jin membeku. Su Wentang menatapnya, lurus-lurus untuk pertama kali sejak lama. Bukankah beliau benar? Angin dingin meniup rambut panjangnya perlahan. Aku memang tidak cocok dengan keluarga Lu. Dada Lu Jin terasa sesak mendengar kalimat itu. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun lagi, Su Wentang sudah melangkah pergi meninggalkannya sendirian di taman belakang yang sunyi. Untuk pertama kalinya, Lu Jin benar-benar merasa bahwa jarak di antara mereka semakin jauh sampai ia tidak tahu bagaimana cara mengejarnya lagi. Setelah kejadian di taman belakang sekolah, suasana di antara Su Wentang dan Lu Jin menjadi semakin aneh. Bukan karena mereka bertengkar besar atau saling menghindar terang-terangan, tetapi justru karena Lu Jin mulai muncul di setiap sudut kehidupan Su Wentang seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang terlalu penting. Ia duduk di sebelah Su Wentang saat pelajaran tambahan tanpa meminta izin, menunggunya selesai kelas malam, bahkan beberapa kali secara alami mengambil tas gadis itu ketika melihatnya membawa terlalu banyak buku. Semua tindakan kecil itu membuat seluruh sekolah mulai berbisik semakin liar. Namun Su Wentang sendiri justru semakin tenang. Seolah semua perhatian yang dulu sangat ia impikan kini tidak lagi mampu mengguncang hatinya. Sore itu kelas tambahan berakhir lebih lambat dari biasanya. Langit sudah gelap ketika Su Wentang keluar dari gedung belajar sambil memeluk beberapa buku latihan di dada. Udara dingin membuat ujung hidungnya memerah tipis. Ia baru saja berjalan beberapa langkah ketika suara motor terdengar mendekat. Qin Siyue berhenti tepat di depannya sambil membuka helm cadangan. Naik, cepat, kita harus beli bahan presentasi sebelum toko tutup. Su Wentang sedikit terkejut. Sekarang, kalau bukan sekarang kapan lagi? Qin Siyue menarik lengannya panik. Besok, kelompok kita presentasi dan dua idiot itu belum membeli apa-apa. Su Wentang hampir tertawa kecil melihat wajah frustrasi temannya. Ia baru hendak memakai helm ketika seseorang tiba-tiba mengambilnya lebih dulu. Lu Jin berdiri di samping motor dengan wajah gelap. Jangan naik motor malam-malam saat udara sedingin ini. Qin Siyue langsung menegang. Kami cuma pergi sebentar. Aku antar. Nadanya terdengar seperti keputusan, bukan tawaran. Su Wentang menghela napas kecil. Tidak perlu. Namun Lu Jin justru mengambil buku-buku dari tangannya lalu berjalan menuju mobilnya yang terparkir di dekat gerbang. Cepat masuk sebelum hujan turun. Su Wentang benar-benar mulai merasa sakit kepala. Qin Siyue diam-diam mendorong bahunya sambil berbisik heboh. Pergi saja. Aku tidak mau mati beku di sini karena drama kalian. Setelah itu gadis itu langsung kabur menaiki motornya sendiri sebelum Su Wentang sempat menariknya kembali. Di dalam mobil suasana sangat sunyi. Lampu jalan bergerak perlahan melewati kaca jendela. Sementara pemanas mobil membuat udara terasa hangat. Su Wentang duduk memandang keluar. Tanpa bicara, Lu Jin beberapa kali meliriknya sebelum akhirnya berkata pelan. Ibu tidak akan mengganggumu lagi. Su Wentang tidak menoleh. Aku tidak peduli. Jawaban itu membuat tangan Lu Jin di atas setir sedikit menegang. Kenapa kamu selalu bicara seperti aku orang asing sekarang? Su Wentang akhirnya menoleh perlahan. Karena memang seharusnya begitu.
Kalimat itu membuat dada Lu Jin terasa seperti dipukul sesuatu. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, lebih pelan. Su Wentang, dulu aku memang terlalu buruk padamu. Su Wentang sedikit membeku. Ia tidak menyangka laki-laki ini benar-benar akan mengucapkan hal seperti itu dalam kehidupan sebelumnya. Bahkan sampai akhir Lu Jin tidak pernah sadar seberapa banyak dirinya terluka. Mobil berhenti di lampu merah. Cahaya merah samar jatuh di wajah Lu Jin yang terlihat jauh lebih lelah dibanding biasanya. Aku tidak tahu kapan semuanya berubah. Lanjutnya lirik. Tapi sekarang setiap kali kamu menjauh, aku merasa sangat tidak nyaman. Su Wentang menunduk perlahan sambil menggenggam ujung lengan sweternya. Jantungnya tidak lagi berdebar karena cinta, melainkan karena rasa rumit yang sulit dijelaskan. Jika Lu Jin mengatakan semua ini lebih awal, mungkin kehidupannya dulu akan berbeda, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku dulu benar-benar menyukaimu, katanya pelan tanpa menatap Lu Jin. Sangat menyukaimu, sampai aku bahkan tidak peduli kalau aku terluka. Suara mobil lain mulai bergerak ketika lampu berubah hijau. Tetapi Lu Jin tetap diam beberapa detik sebelum akhirnya melanjutkan jalan. Su Wentang tersenyum tipis samar, tapi seseorang tidak mungkin terus mencintai sendirian selamanya. Kata-kata itu terdengar sangat tenang, namun justru membuat Lu Jin merasakan sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya sudah berubah, ingin mengatakan bahwa sekarang ia mulai menyadari perasaannya sendiri. Tetapi semua kata itu terasa tidak berguna, karena Su Wentang sudah terlalu lelah untuk menunggu. Setelah membeli kebutuhan presentasi, Lu Jin mengantar Su Wentang pulang ke rumah keluarga. Malam semakin dingin dan langit mulai turun salju tipis pertama tahun itu. Butiran putih kecil terlihat jatuh perlahan di bawah cahaya lampu jalan. Su Wentang baru saja turun dari mobil ketika pintu rumah terbuka dari dalam. Tan Jili berdiri di sana dengan sweater hitam longgar sambil menatap mereka diam-diam. Tatapannya langsung jatuh pada Lu Jin yang masih berdiri di dekat mobil. Udara malam terasa semakin dingin tanpa alasan jelas. Kamu pulang terlambat, ucap Tan Jili pelan pada Su Wentang sambil berjalan mendekat. Su Wentang mengangguk kecil, harus membeli bahan presentasi. Tan Jili memperhatikan pipinya, yang sedikit memerah karena udara dingin lalu tanpa sadar menarik syal di lehernya agar lebih rapat. Gerakan alami itu terlalu intim sampai bahkan Lu Jin yang berdiri beberapa meter dari mereka langsung mengencangkan rahangnya. Su Wentang sendiri sedikit membeku sesaat. Tan Jili seolah tidak sadar pada apa yang baru saja ia lakukan. Masuk, katanya datar. Udara di luar terlalu dingin. Su Wentang mengangguk lalu menoleh ke arah Lu Jin. Terima kasih sudah mengantar. Nada suaranya sopan dan berjarak. Setelah itu ia masuk ke rumah bersama Tan Jili tanpa menunggu lagi. Lu Jin tetap berdiri di luar cukup lama sambil memandangi pintu rumah keluarga Tan yang tertutup. Perlahan, salju tipis jatuh di bahunya tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut seseorang akan direbut darinya. Di dalam rumah, Su Wentang melepas mantel sambil menggosok tangannya yang dingin. Pemanas, ruangan membuat pipinya perlahan kembali hangat. Tan Jili berjalan ke dapur tanpa banyak bicara, lalu kembali beberapa menit kemudian dengan secangkir susu panas di tangan. Minum. Su Wentang menatap gelas itu lalu menghela napas pasrah. Kenapa selalu susu? Karena kamu gampang sakit. Su Wentang akhirnya menerima gelas tersebut sambil tertawa kecil. Tan Jili duduk di sofa seberangnya sambil memperhatikan Su Wentang diam-diam. Dia mengatakan sesuatu padamu, tanyanya tiba-tiba. Su Wentang tahu yang dimaksud adalah Lu Jin. Ia menunduk sambil memegang gelas hangat di tangannya. Tidak ada yang penting. Tan Jili terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata pelan, kalau kamu mulai goyah lagi. Su Wentang langsung mengangkat kepala. Tatapan Tan Jili sangat tenang. Tetapi ada sesuatu yang dalam tersembunyi di sana. Aku mungkin tidak akan bisa diam saja. Jantung Su Wentang langsung berdetak aneh. Apa maksudmu? Tan Jili menatapnya beberapa detik terlalu lama sebelum akhirnya berdiri dari sofa. Tidak ada. Namun justru karena jawaban itu, hati Su Wentang semakin kacau. Malam itu Su Wentang kembali sulit tidur.
Salju pertama terus turun perlahan di luar jendela, membuat dunia tampak putih dan sunyi. Ia berdiri di balkon kamar sambil memandang halaman. Rumah yang mulai tertutup lapisan tipis salju. Pikirannya penuh oleh kata-kata Lu Jin dan sikap Tan Jili yang semakin sulit dipahami. Tepat saat itu, suara notifikasi ponsel memecah kesunyian. Su Wentang membuka layar lalu sedikit membeku. Pesan itu berasal dari nomor asing. Aku tahu rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Di bawahnya ada satu foto lama yang membuat wajah Su Wentang langsung memucat. Foto dirinya, saat seharusnya ia sudah mati dalam kehidupan sebelumnya. Dunia di depan mata Su Wentang terasa berhenti beberapa detik. Jari-jarinya langsung membeku di atas layar ponsel sementara napasnya perlahan menjadi tidak stabil. Foto itu jelas diambil di rumah sakit. Tepat pada malam hujan dalam kehidupan sebelumnya ketika tubuhnya sudah lemah setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Di foto tersebut, ia sedang duduk sendirian di koridor, dengan wajah pucat dan tangan dipenuhi luka, sementara jam digital di belakangnya menunjukkan waktu yang tidak mungkin ada dalam kehidupan sekarang. Su Wentang mundur selangkah tanpa sadar sampai punggungnya menyentuh pintu balkon. Salju dingin terus turun perlahan di luar. Tetapi, tubuhnya justru mulai berkeringat dingin. Mustahil, tidak mungkin ada orang lain yang mengetahui kehidupan sebelumnya selain dirinya sendiri. Tangannya sedikit gemetar ketika membuka pesan berikutnya. Aku sudah menunggumu sangat lama. Mata Su Wentang langsung mengecil. Detak jantungnya berdentum keras sampai telinganya berdengung. Ia segera mengetik balasan dengan jari kaku. Siapa kamu? Pesan itu terkirim. Tetapi tidak ada jawaban selama beberapa menit. Su Wentang berdiri diam, sambil menggenggam ponsel erat-erat. Pikirannya kacau. Dalam kehidupan sebelumnya, malam di foto itu adalah salah satu malam paling gelap dalam hidupnya. Saat itu ia baru mengetahui bahwa Lu Jin memilih pergi menemui Zhao Manshi yang mengalami serangan panik, sementara dirinya sendirian di rumah sakit setelah kecelakaan mobil kecil akibat hujan deras. Bahkan keluarga Lu tidak tahu detail malam itu karena Su Wentang menyembunyikannya. Jadi bagaimana mungkin seseorang memiliki foto tersebut? Tepat ketika pikirannya mulai tidak terkendali, ponselnya kembali bergetar. Kalau ingin tahu jawabannya, datang ke gudang belakang stadion tua besok malam pukul 8. Lalu satu pesan lagi masuk. Datang sendiri. Udara di kamar terasa semakin dingin. Su Wentang menatap layar cukup lama sebelum akhirnya perlahan mematikan ponselnya. Hatinya kacau oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sejak kembali hidup. Selama ini ia selalu berpikir hanya dirinya yang mengetahui masa depan. Tetapi, sekarang tiba-tiba muncul seseorang yang seolah mengetahui rahasia paling mustahil dalam hidupnya. Malam itu ia hampir tidak tidur sama sekali. Pagi harinya salju tipis masih menutupi jalanan kota. Su Wentang turun ke ruang makan dengan wajah sedikit pucat akibat kurang tidur. Tan Jili yang sedang membaca berita di tablet langsung mengangkat kepala begitu melihatnya. Alisnya sedikit berkerut. Kamu sakit? Su Wentang buru-buru menggeleng. Tidak, namun suara seraknya jelas terdengar berbeda. Tuan Tan yang sedang menikmati teh langsung ikut menatap khawatir. Tang, wajahmu buruk sekali. Su Wentang tersenyum kecil memaksa. Aku hanya kurang tidur. Tan Jili memandanginya beberapa detik terlalu lama sebelum akhirnya berdiri dan berjalan mendekat. Tangannya tanpa sadar menyentuh dahi Su Wentang. Sentuhan hangat itu membuat Su Wentang sedikit tersentak. Kamu demam ringan. Nada suara Tan Jili langsung berubah lebih dingin. Su Wentang buru-buru mundur kecil. Tidak apa-apa. Hari ini jangan masuk sekolah. Aku ada presentasi. Tan Jili menghela napas pelan seperti sedang menahan kesabaran. Su Wentang. Suara rendahnya membuat Su Wentang refleks diam. Namun sebelum suasana menjadi lebih serius, ponselnya tiba-tiba kembali bergetar di saku mantel. Jantung Su Wentang langsung menegang. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor asing yang sama kembali mengirim pesan. Aku bisa melihatmu sekarang. Wajah Su Wentang langsung memucat. Tangannya sedikit gemetar saat tanpa sadar melihat ke arah jendela ruang makan. Di luar rumah, salju turun perlahan dan jalanan tampak sepi seperti biasa. Tidak ada siapapun. Ada apa? Suara Tan Jili terdengar dekat sekali.
Su Wentang langsung menekan layar hingga pesan menghilang lalu buru-buru memasukkan ponselnya kembali ke saku. Tidak ada, tetapi reaksinya terlalu jelas untuk disembunyikan. Mata Tan Jili menyipit samar. Ia mengenal Su Wentang cukup baik sekarang untuk tahu kapan gadis itu sedang berbohong. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Su Wentang jauh lebih diam dari biasanya. Tangannya terus menggenggam ponsel di dalam saku mantel, seolah takut benda itu kembali bergetar kapan saja. Tan Jili beberapa kali meliriknya, namun memilih tidak bertanya lagi. Ia hanya mempercepat pemanas mobil sedikit lebih hangat. Begitu sampai di sekolah, Su Wentang langsung menuju kelas sambil mencoba bersikap normal. Namun pikirannya terus kacau. Siapa orang itu? Bagaimana ia tahu? Dan yang paling membuatnya takut, apakah orang itu juga mengalami hal yang sama dengannya? Presentasi kelompok berlangsung kacau karena Su Wentang hampir tidak bisa fokus. Bahkan Qin Siyue beberapa kali menatapnya bingung karena gadis itu terus melamun. Setelah kelas selesai, Qin Siyue akhirnya menarik lengannya ke sudut koridor. Tang, ada apa sebenarnya? Kamu kelihatan seperti abis melihat hantu. Su Wentang tersenyum kecil lemah. Aku cuma kurang tidur. Bohong. Qin Siyue langsung menyipitkan mata curiga. Kamu bahkan salah menyebut nama penulis presentasi tadi. Su Wentang baru hendak menjawab ketika suara langkah terdengar mendekat. Lu Jin datang dari ujung koridor sambil membawa jaket hitam di tangannya. Begitu melihat wajah Su Wentang, alisnya langsung berkerut. Kamu sakit? Pertanyaan itu hampir sama persis dengan yang dikatakan Tan Jili pagi tadi. Su Wentang mendadak merasa lebih lelah. Aku baik-baik saja. Namun, Lu Jin justru mendekat dan menyentuh dahinya tanpa izin. Su Wentang langsung mundur refleks. Gerakan spontan itu membuat ekspresi Lu Jin sedikit berubah. Kamu menghindariku lagi, katanya pelan. Su Wentang menunduk sesaat sebelum akhirnya berkata, aku hanya sedang tidak ingin bicara. Biasanya Lu Jin akan memaksanya menjawab. Tetapi kali ini laki-laki itu justru diam beberapa detik. Sambil memperhatikan wajah pucatnya, ada lingkar samar di bawah mata Su Wentang seperti seseorang yang benar-benar tidak tidur semalaman. Rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul di dada Lu Jin. Ada yang terjadi? Tanyanya lebih pelan. Su Wentang hampir membuka mulut. Tetapi ponselnya kembali bergetar tepat saat itu. Tubuhnya langsung menegang. Pesan baru muncul di layar. Jangan percaya siapapun. Su Wentang segera mematikan layar sebelum Lu Jin sempat melihatnya. Tetapi reaksinya sudah cukup membuat laki-laki itu menyadari ada sesuatu yang salah. Lu Jin meraih pergelangan tangannya. Pelan. Su Wentang. Suaranya jauh lebih serius sekarang. Siapa yang mengganggumu? Su Wentang mengangkat mata perlahan. Untuk sesaat ia hampir ingin mengatakan semuanya. Tentang kehidupan sebelumnya. Tentang pesan misterius itu. Tentang rasa takut yang mulai menelannya sedikit demi sedikit. Namun akhirnya ia hanya menarik tangannya pelan lalu menggeleng kecil. Tidak ada siapa-siapa. Padahal jauh di ujung koridor lantai atas, seseorang sedang berdiri diam sambil memandang mereka dari kejauhan. Dan orang itu tersenyum. Senyum orang itu nyaris tidak terlihat dari kejauhan. Tertutup bayangan koridor lantai atas yang redup. Tetapi entah kenapa membuat udara di sekitar terasa jauh lebih dingin. Su Wentang tidak melihatnya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada ponsel di tangannya yang terasa semakin berat. Seolah menyimpan sesuatu yang perlahan menariknya kembali ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Lu Jin masih berdiri di depannya dengan tatapan penuh kekhawatiran yang semakin sulit disembunyikan. Sejak mengenal Su Wentang, ini pertama kalinya ia benar-benar merasa tidak mampu memahami apa yang dipikirkan gadis itu. Su Wentang yang dulu akan langsung menceritakan semua hal kecil padanya, akan mencari dirinya saat takut atau sedih. Tetapi sekarang, bahkan ketika wajahnya sepucat itu, gadis itu tetap memilih memendam semuanya sendirian. Perasaan frustrasi perlahan memenuhi dada Lu Jin sampai membuat rahangnya mengeras. Kalau ada sesuatu, bilang padaku. Ucapnya lebih pelan dibanding biasanya. Su Wentang hanya mengangguk samar tanpa benar-benar menjawab. Tepat saat itu suara bel kelas berikutnya berbunyi. Memecah suasana. Banyak siswa mulai berlarian kembali ke kelas masing-masing. Qin Siyue yang
Sejak tadi berdiri canggung di samping mereka langsung menarik napas lega kecil lalu buru-buru menarik lengan Su Wentang. Ayo cepat. Guru matematika hari ini sedang buruk mood. Su Wentang mengikuti langkah temannya sambil tanpa sadar kembali melirik layar ponsel di dalam saku. Mantel. Tidak ada pesan baru. Namun justru itu yang membuatnya semakin tidak tenang. Sepanjang pelajaran sore, pikirannya terus kacau. Ia mencoba fokus mencatat rumus di papan tulis. Tetapi setiap beberapa menit bayangan foto rumah sakit itu kembali muncul di kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya ada satu orang yang pernah melihat dirinya malam itu selain perawat rumah sakit. Tetapi orang itu seharusnya sudah tidak mungkin berhubungan dengannya sekarang. Su Wentang perlahan menggenggam pulpen lebih erat. Kepalanya mulai terasa sakit. Ia tidak tahu apakah semua ini hanya kebetulan atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Namun satu hal yang paling menakutkan adalah kemungkinan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang hidup kembali. Saat kelas akhirnya selesai, langit di luar sudah benar-benar gelap. Salju tipis masih turun perlahan di halaman sekolah. Su Wentang sengaja membereskan buku lebih lambat sambil berharap bisa menghindari perhatian siapapun. Tetapi baru saja ia keluar kelas, Tan Jili sudah berdiri di ujung koridor sambil memegang ponselnya. Laki-laki itu mengenakan mantel hitam panjang dengan ekspresi dingin seperti biasa. Namun begitu melihat wajah Su Wentang, matanya langsung sedikit berubah. Kamu belum makan malam. Su Wentang sedikit terkejut. Kamu menunggu lagi. Jawabannya singkat seolah hal itu sangat normal. Beberapa siswa yang lewat langsung menoleh. Diam-diam sambil berbisik pelan. Akhir-akhir ini hampir seluruh sekolah mulai menganggap hubungan mereka lebih dari sekadar teman biasa. Namun Tan Jili sama sekali tidak terlihat peduli pada rumor apapun. Ia berjalan mendekat lalu secara alami mengambil tas Su Wentang dari tangannya. Ayo pulang. Su Wentang baru hendak mengangguk ketika ponselnya kembali bergetar. Tubuhnya langsung menegang. Pesan baru masuk dari nomor asing itu. Jangan pulang terlalu cepat malam ini. Su Wentang langsung menghentikan langkahnya. Tan Jili yang berdiri di sampingnya segera menyadari perubahan ekspresi tersebut. Apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Su Wentang buru-buru mematikan layar ponsel. Tidak ada. Namun kali ini Tan Jili tidak membiarkannya begitu saja. Tangannya perlahan menangkap pergelangan tangan Su Wentang sebelum gadis itu sempat berjalan lagi. Sentuhan hangat itu membuat Su Wentang sedikit membeku. Su Wentang. Suara Tan Jili terdengar rendah dan serius. Kamu buruk sekali dalam menyembunyikan sesuatu. Koridor sekolah sudah hampir kosong. Cahaya lampu malam jatuh samar di wajah mereka. Su Wentang menggigit bibir kecil lalu mencoba menarik tangannya perlahan. Aku benar-benar tidak apa-apa. Tetapi Tan Jili tidak langsung melepaskan. Tatapannya begitu tajam seolah sedang mencoba membaca seluruh kekacauan yang disembunyikan Su Wentang di balik wajah tenangnya. Sudah beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang salah. Su Wentang sering melamun, sulit tidur, bahkan beberapa kali terlihat ketakutan saat melihat ponselnya sendiri. Dan sekarang firasat buruk di dadanya semakin kuat. Kalau seseorang mengganggumu, ucapnya perlahan, aku tidak akan tinggal diam. Jantung Su Wentang berdetak aneh mendengar nada suara itu. Belum pernah ada seseorang yang berbicara padanya dengan perlindungan sejelas ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ia selalu menjadi orang yang mengejar dan menjaga orang lain. Tidak pernah ada yang benar-benar berdiri di depannya. Seperti tameng, Su Wentang menunduk perlahan karena tiba-tiba merasa matanya sedikit panas. Namun sebelum suasana berubah semakin dalam, suara langkah cepat terdengar dari ujung koridor. Lu Jin muncul sambil membawa jaketnya dengan napas sedikit berat seperti baru berlari. Begitu, melihat tangan Tan Jili yang masih memegang pergelangan Su Wentang, ekspresinya langsung mengeras. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dingin. Tan Jili akhirnya melepaskan tangan Su Wentang perlahan, tetapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada hubungannya denganmu. Jawaban datar itu justru membuat udara di koridor terasa semakin tegang. Su Wentang mulai merasa kepalanya benar-benar sakit. Ia baru hendak membuka mulut ketika ponselnya kembali bergetar untuk ketiga kalinya malam itu. Kalau terus bersama mereka, kau akan menyesal seperti kehidupan sebelumnya.
Wajah Su Wentang langsung kehilangan warna. Dan kali ini, Lu Jin sempat melihat isi pesan itu sekilas sebelum layar mati. Tatapan matanya langsung berubah tajam. Kehidupan sebelumnya, ulangnya pelan sambil mengerutkan kening. Su Wentang buru-buru memasukkan ponselnya ke saku. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tan Jili juga jelas melihat perubahan wajahnya. Koridor mendadak terasa terlalu sunyi. Su Wentang bahkan bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Lu Jin melangkah, mendekat dengan ekspresi serius yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Siapa yang mengirimmu pesan seperti itu? Su Wentang tidak menjawab. Napasnya mulai tidak stabil. Ia tidak mungkin menjelaskan semuanya di sini. Namun justru keheningannya membuat kedua laki-laki di depannya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tepat saat itu, lampu koridor tiba-tiba padam sesaat karena gangguan listrik akibat cuaca buruk. Seluruh lantai langsung gelap selama beberapa detik sebelum lampu darurat merah menyala samar. Di sepanjang lorong, suasana mendadak terasa mencekam. Banyak siswa di lantai bawah mulai ribut. Karena listrik mati mendadak, Su Wentang refleks menoleh ke ujung koridor yang gelap. Dan pada detik itulah ia melihat sosok seseorang berdiri diam di sana. Seseorang dengan mantel abu-abu panjang dan senyum samar yang terasa sangat familiar. Tubuh Su Wentang langsung membeku. Karena ia mengenali wajah itu. Wajah seseorang yang seharusnya tidak mungkin muncul lagi dalam hidupnya. Nama itu menghantam kesadaran Su Wentang seperti air es yang dituangkan langsung ke tubuhnya. Seluruh darah di wajahnya seolah menghilang dalam sekejap. Di bawah cahaya merah samar lampu darurat, sosok He Jiaye berdiri diam di ujung koridor dengan mantel abu-abu panjang dan ekspresi tenang yang membuat tengkuk Su Wentang perlahan terasa dingin. Wajah laki-laki itu tidak banyak berubah dibanding kehidupan sebelumnya. Tetap tampan dengan garis mata tajam dan senyum tipis. Yang selalu terlihat seolah memahami sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Namun justru karena itu Su Wentang merasa semakin sulit bernapas. Dalam kehidupan sebelumnya, He Jiaye adalah satu-satunya orang yang muncul di rumah sakit malam itu. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana laki-laki tersebut berdiri di koridor sambil memandanginya diam-diam sebelum akhirnya memberikan payung dan berkata bahwa hujan malam itu terlalu dingin untuk seseorang yang sedang terluka. Saat itu Su Wentang mengira semua hanyalah kebetulan biasa. Tetapi sekarang, setelah melihat pesan-pesan misterius dan foto mustahil itu, seluruh ingatan lama mendadak terasa menakutkan. Lampu utama kembali menyala beberapa detik kemudian, membuat koridor terang seperti semula. Namun sosok di ujung lorong sudah menghilang. Su Wentang membeku di tempatnya sambil menatap kosong ke arah sana. Napasnya masih sedikit tidak stabil. Lu Jin segera menangkap perubahan wajahnya lalu mengikuti arah pandangannya. Siapa? Tanyanya serius. Tan Jili juga langsung menoleh tajam ke ujung koridor. Tetapi tidak ada siapapun selain beberapa siswa yang lewat sambil mengeluh soal listrik tadi. Su Wentang perlahan menurunkan pandangan sambil mencoba menenangkan detak jantungnya. Tidak mungkin ia salah lihat. Itu benar-benar He Jiaye. Su Wentang. Suara Tan Jili terdengar lebih rendah dari biasanya. Apa yang kamu lihat? Su Wentang membuka mulut pelan. Tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa terdengar gila. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa seseorang dari masa lalu yang seharusnya tidak penting kini muncul seperti hantu yang mengetahui seluruh rahasianya. Keheningannya membuat suasana semakin berat. Lu Jin melangkah lebih dekat sambil mengerutkan kening. Kamu membuatku khawatir. Kalimat itu terdengar sangat tulus sampai Su Wentang sedikit tertegun. Namun sebelum siapapun sempat bertanya lagi, suara ponselnya kembali berbunyi. Pesan baru masuk. Jangan terlalu takut. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Jari Su Wentang langsung menegang. Datang malam ini. Kalau tidak, aku akan menemui mereka satu persatu. Di bawah pesan itu terdapat foto lain. Foto Tan Jili yang sedang berdiri sendirian di depan gerbang sekolah beberapa menit lalu. Tubuh Su Wentang langsung terasa dingin. Lu Jin yang berdiri sangat dekat sempat melihat sebagian gambar tersebut sebelum Su Wentang buru-buru mematikan layar. Ekspresinya langsung berubah keras. Siapa yang memotret Jili?
Su Wentang menggigit bibir kuat-kuat sampai hampir sakit. Ia tidak boleh menyeret siapapun ke dalam masalah ini, terutama Tan Jili. Pikiran itu muncul begitu cepat sampai bahkan dirinya sendiri sedikit terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, orang yang paling ingin ia lindungi selalu Lu Jin. Tetapi, sekarang tanpa sadar yang paling membuatnya takut justru kemungkinan Tan Jili terluka karena dirinya. Aku mau pulang dulu, katanya tiba-tiba sambil mengambil tas dari tangan Tan Jili. Namun baru beberapa langkah berjalan, Tan Jili langsung menangkap lengannya lagi. Kali ini genggamannya jauh lebih kuat. Tidak, katanya pelan tetapi tegas. Kamu tidak akan pergi sendirian dalam keadaan seperti ini. Su Wentang menatapnya beberapa detik. Mata laki-laki itu begitu tajam seolah mampu melihat seluruh ketakutan yang sedang ia sembunyikan. Lu Jin yang berdiri di samping mereka akhirnya berkata dingin, apapun masalahnya, kita cari tahu bersama. Su Wentang hampir tertawa, pahit mendengar kata bersama. Seandainya mereka tahu bahwa semua ini berhubungan dengan sesuatu yang bahkan mustahil dijelaskan secara normal. Namun semakin ia diam, semakin besar kemungkinan orang misterius itu benar-benar mendekati mereka. Su Wentang perlahan menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan, aku harus pergi ke suatu tempat malam ini. Kalimat itu langsung membuat kedua laki-laki di depannya mengeras. Ke mana? Tanya Tan Jili cepat. Su Wentang menggeleng kecil. Aku tidak bisa bilang. Lalu kamu pikir, aku akan membiarkanmu pergi sendiri. Nada suara Tan Jili mulai terdengar dingin. Su Wentang menunduk sesaat lalu berkata lirih. Kalau kalian ikut, keadaan mungkin jadi lebih buruk. Lu Jin mengernyit keras. Apa maksudnya? Su Wentang tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu seberapa berbahaya semua ini. Tetapi firasat buruk di dadanya semakin kuat. Malam turun semakin dingin ketika Su Wentang akhirnya tiba di rumah keluarga Tan. Sepanjang perjalanan pulang, suasana mobil sangat sunyi. Tan Jili tidak memaksanya bicara lagi. Tetapi, tatapannya beberapa kali jatuh ke arah Su Wentang dengan rasa khawatir yang semakin jelas. Begitu, sampai di rumah, Su Wentang langsung naik ke kamar sambil membawa pikirannya yang kacau. Ia berdiri lama di depan cermin sambil memandangi wajahnya sendiri yang pucat. Salju di luar turun semakin lebat. Jam di dinding perlahan mendekati pukul 7 malam. Pesan terakhir kembali teringat di kepalanya. Kalau tidak datang, mereka akan terlibat. Su Wentang mengepalkan tangan perlahan. Ia tidak punya pilihan. Sekitar pukul 7:30, rumah keluarga Tan mulai tenang karena Tuan Tan sudah tidur. Lebih awal, Su Wentang mengenakan mantel tebal lalu perlahan membuka pintu kamar tanpa suara. Koridor lantai 3 gelap dan sunyi. Ia berjalan pelan menuju tangga sambil terus memperhatikan sekitar. Namun tepat ketika hampir mencapai lantai 2, suara rendah tiba-tiba terdengar dari ruang tengah. Mau kemana? Tubuh Su Wentang langsung membeku. Tan Jili duduk di sofa dengan lampu kecil menyala di sampingnya. Ia masih mengenakan pakaian rumah hitam dan tampaknya sama sekali belum tidur. Tatapannya langsung tertuju pada mantel dan tas kecil yang dibawa Su Wentang. Suasana mendadak sunyi beberapa detik. Su Wentang menggenggam tali tasnya lebih erat. Aku keluar sebentar. Tan Jili perlahan berdiri. Malam begini. Su Wentang tidak sanggup menatap matanya terlalu lama. Aku ada urusan. Tan Jili berjalan mendekat perlahan sampai berdiri tepat di depannya. Tingginya membuat Su Wentang otomatis sedikit mendongak. Dengan siapa? Tanyanya rendah. Su Wentang terdiam. Keheningan. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Mata Tan Jili perlahan berubah lebih gelap. Su Wentang, katanya pelan namun penuh tekanan. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi sendiri setelah melihat kondisi wajahmu sepanjang hari? Jantung Su Wentang berdetak semakin cepat. Ia tahu Tan Jili terlalu pintar untuk dibohongi. Namun justru karena itu ia semakin tidak ingin melibatkannya. Aku akan baik-baik saja, bisiknya pelan. Tetapi Tan Jili justru mengangkat tangan perlahan lalu menyentuh pipinya yang dingin karena gugup. Sentuhan itu sangat lembut sampai membuat Su Wentang kehilangan kata-kata sesaat. Mata laki itu tetap tertuju padanya tanpa berpaling sedikit pun. Kalau sesuatu terjadi padamu, suaranya rendah dan berat.
Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kata-kata itu jatuh terlalu dekat di hati Su Wentang sampai membuat seluruh keberaniannya hampir runtuh seketika. Cahaya lampu ruang tengah yang redup menerangi wajah Tan Jili dari samping, membuat tatapan matanya terlihat semakin dalam dan serius. Su Wentang bisa merasakan hangat telapak tangan laki-laki itu di pipinya yang dingin. Dan justru karena sentuhan lembut itulah dadanya terasa semakin sesak. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah begitu mencintai seseorang sampai rela menghancurkan dirinya sendiri hanya demi tetap berada di sisinya. Tetapi sekarang, ketika ada seseorang yang justru takut dirinya terluka, Su Wentang malah tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan itu. Ia perlahan menurunkan pandangan sambil berusaha mengendalikan suara hatinya yang mulai kacau. Aku benar-benar harus pergi malam ini, bisiknya pelan. Tan Jili tetap diam beberapa detik, sebelum akhirnya bertanya dengan suara rendah. Karena pesan-pesan itu, tubuh Su Wentang langsung menegang. Ia mengangkat kepala refleks. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat. Tan Jili menghela napas kecil seolah sudah menduga reaksinya. Aku melihatmu berkali-kali memeriksa ponselmu hari ini. Dan setiap selesai membaca pesan, wajahmu langsung berubah. Su Wentang menggigit bibir kecil. Aku tidak ingin melibatkanmu. Sudah terlambat. Nada suaranya tetap tenang. Tetapi justru itu yang membuat Su Wentang semakin tidak mampu membantah. Tan Jili perlahan menurunkan tangannya dari pipi Su Wentang lalu berkata pelan. Siapapun orangnya, dia jelas sedang mengancammu. Su Wentang langsung memalingkan wajah. Sesaat, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ancaman itu jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat. Ini bukan sekadar seseorang yang mengganggunya. Ini tentang masa lalu yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Keheningan panjang memenuhi ruang tengah. Jam dinding berdetak pelan di tengah suara angin. Musim dingin di luar jendela. Akhirnya Su Wentang menarik napas panjang lalu berkata lirih. Kalau aku bilang sesuatu yang sangat mustahil, apa kamu akan percaya? Mata Tan Jili sedikit berubah. Namun ia tetap menjawab tanpa ragu sedikit pun. Aku percaya padamu. Jawaban itu datang terlalu cepat sampai Su Wentang membeku. Tidak ada keraguan di mata laki-laki itu. Tidak ada tatapan menganggapnya aneh atau gila. Hanya keyakinan yang tenang dan begitu tulus sampai membuat tenggorokan Su Wentang tiba-tiba terasa panas. Ia buru-buru menunduk agar Tan Jili tidak melihat matanya yang mulai memerah. Aku, suaranya sedikit serak. Pernah mati sebelumnya. Kalimat itu terdengar sangat pelan. Hampir seperti bisikan yang hilang di udara malam. Namun Tan Jili mendengarnya dengan jelas. Su Wentang perlahan mengepalkan tangan di samping tubuhnya sambil memaksa dirinya melanjutkan. Dan kemudian aku bangun lagi. Kembali ke masa sekarang. Dadanya terasa semakin sesak setiap kali mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Selama ini ia selalu menyimpan semuanya sendirian. Tidak pernah ada orang yang tahu bagaimana takutnya ia ketika menyadari dirinya hidup kembali. Bagaimana hancurnya perasaannya saat terus bertemu orang-orang yang dulu menyakitinya. Dan bagaimana setiap hari ia berusaha mengubah takdir agar tidak berakhir seperti kehidupan sebelumnya. Tan Jili tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri diam sambil memandang Su Wentang lekat-lekat. Su Wentang menggigit bibir semakin kuat. Ia sudah siap melihat ekspresi tidak percaya atau bahkan menganggapnya gila. Tetapi beberapa detik kemudian, suara Tan Jili justru terdengar sangat tenang. Jadi itu sebabnya. Su Wentang langsung mengangkat kepala perlahan. Tan Jili memandangnya dengan mata dalam, yang seolah akhirnya memahami sesuatu. Aku selalu merasa kamu seperti mengetahui banyak hal. Sebelum terjadi, Su Wentang membeku. Kamu percaya? Tan Jili menghela napas pelan lalu tersenyum tipis samar yang nyaris tidak terlihat. Kalau orang lain yang mengatakan ini, mungkin aku tidak akan percaya. Tatapannya perlahan melembut. Tapi kamu berbeda. Kalimat sederhana itu hampir membuat Su Wentang menangis untuk pertama kalinya sejak kembali hidup. Ia tidak tahu kenapa kepercayaan laki-laki ini justru terasa jauh lebih menyakitkan dan hangat sekaligus. Namun tepat saat suasana mulai berubah semakin dalam, ponselnya kembali bergetar keras. Pesan baru muncul. Waktu terus berjalan. Lalu satu foto lagi terkirim.
Kali ini foto Tanjili yang sedang berdiri sangat dekat dengannya beberapa menit lalu di ruang tengah. Rumah keluarga Tan. Wajah Su Wentang langsung memucat. Dia, napasnya sedikit tidak stabil. Dia benar-benar mengawasi kita. Tatapan Tanjili langsung berubah dingin begitu melihat isi pesan tersebut. Untuk pertama kalinya, sejak malam dimulai, aura tenang di sekelilingnya perlahan menghilang digantikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kirim lokasi yang diminta. Su Wentang langsung menggeleng cepat. Tidak, aku akan pergi sendiri. Namun Tanjili justru mengambil mantel panjangnya dari sofa tanpa banyak bicara. Mustahil. Kalau kamu ikut, mungkin dia akan melakukan sesuatu. Kalau aku membiarkanmu pergi sendiri, aku akan lebih menyesal. Suaranya rendah namun tegas tanpa memberi ruang untuk dibantah. Su Wentang menatapnya cukup lama sebelum akhirnya perlahan menyerah. Ia sadar tidak mungkin menghentikan Tanjili saat laki-laki itu sudah memutuskan sesuatu. Sekitar 10 menit kemudian, mobil hitam keluarga Tan melaju menembus salju malam menuju stadion tua di pinggir kota. Jalanan tampak hampir kosong karena cuaca buruk. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat di atas lapisan salju tipis yang mulai menumpuk. Su Wentang duduk diam di kursi penumpang sambil terus menggenggam ponselnya erat-erat. Jantungnya belum berhenti berdetak cepat sejak tadi. Tanjili sesekali meliriknya sebelum akhirnya berkata pelan, "Apa orang ini berhubungan dengan kehidupanmu sebelumnya?" Su Wentang menatap salju di luar jendela beberapa detik sebelum mengangguk kecil. Namanya He Jiaye. Tanjili mengingat nama itu dalam diam. Siapa dia bagimu? Su Wentang sedikit terdiam. Dalam kehidupan sebelumnya, He Jiaye bukan seseorang yang sangat dekat dengannya. Tetapi laki-laki itu selalu muncul di saat-saat aneh seperti seseorang yang diam-diam memperhatikan hidupnya dari kejauhan. Ia muncul di rumah sakit malam, kecelakaan, muncul di pemakaman ibunya, bahkan muncul beberapa hari sebelum kematiannya sendiri. Saat itu Su Wentang tidak pernah memikirkannya terlalu jauh. Tetapi sekarang semua kemunculan itu terasa seperti potongan teka-teki yang menakutkan. Aku juga tidak benar-benar mengenalnya, jawab Su Wentang pelan. Tapi dia tahu terlalu banyak. Mobil akhirnya berhenti di depan stadion tua yang sudah lama tidak dipakai. Bangunan besar itu berdiri gelap dan sunyi di tengah salju malam. Hanya diterangi beberapa lampu jalan redup di kejauhan. Gudang belakang stadion terlihat seperti bayangan hitam besar di balik pagar besi berkarat. Udara dingin langsung menusuk begitu mereka turun dari mobil. Su Wentang tanpa sadar menggigil kecil. Tanjili segera melepas syalnya sendiri lalu melilitkannya ke leher Su Wentang tanpa bicara. Mereka berjalan perlahan menuju gudang tua. Suara langkah di atas salju terdengar sangat jelas di tengah malam yang sunyi. Semakin mendekat,